Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Joko Priyanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Kulon, yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Pulau Kulon, serta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Pulau Kulon, dan anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Kulon yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap istiqomah beribadah selama bulan suci Ramadan pada bulan ini. Anak-anakku SMA 1 Pulau Kulon yang Bapak banggakan, sebelum Bapak mulai kajian kedua pada pesantren Ramadan online ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ini ilmu pegangan kita berkehidupan di dunia ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kajian kedua pada pesantren Ramadan online ini, kita akan membahas dua judul. Pertemuan yang pertama, part 1, part 1, kita membahas dua judul juga. Judul pertama kemarin adalah pengertian bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah khusus di bulan suci Ramadan. Pada kajian kedua ini, dua judul juga, yaitu adalah amalan-amalan yang merusak pahala kita selama kita menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Kita selama ini menjalankan puasa tanpa kita sadari, dan mungkin kita belum cukup ilmu akan fikih Ramadan itu sendiri. Ibadah bulan suci Ramadan kita, pahala-pahalanya terkikis, bisa jadi terkurangi, dan bahkan ibadah kita tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala karena secara kita tidak sadar kita menjalankan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, anak-anakku SMA 1 Pulau Kulon, pada pertemuan kedua ini marilah kita ikuti dengan seksama agar menjadikan suatu ilmu kita Ramadan ini ibadahnya lebih khusyuk dan lebih faham lagi. Pertama adalah yaitu amalan-amalan yang membuat pahala kita terkurangi atau rusak. Yaitu apabila kita membeli sesuatu tetapi barang yang kita beli dalam keadaan rusak. Bagaimana perasaan kita? Tentunya kita sakit hati, tentunya kita kecewa, dan bahkan kita marah
memaki-maki terhadap penjual tersebut. Bagaimanakah dengan perasaan Allah Subhanahu wa taala? Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap semua amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam itu untuk mereka sendiri. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan mencatatnya, yang akan menghitungnya sendiri. Ya. Coba perasaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana jika ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak utuh, dalam keadaan bejol-bejol. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai akan hal tersebut. Anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kelon yang Bapak sayangi, amalan-amalan itu apa saja? Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perilaku yang dimana merusak, mengurangi pahala-pahala kita selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya. Yaitu adalah khamsun yuftirna shaim, yaitu adalah ada 5 perkara yang membuat puasa kita terkurangi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 adalah al-kadzibu, berdusta. Jadi orang yang berdusta ketika berpuasa Ramadan, dia pahalanya akan terkurangi. Selama dia berdusta terus dan tidak jujur terus, maka dia akan semakin terkurangi, terkikis. Bahkan jika dia menjalankan puasa Ramadan, dia mendapatkan hanya bisa jadi walju wal atas, hanya lapar dan dahaganya saja. Dia hanya berapa persen dia menjalankan ibadah puasa, pahalanya cuma sedemikian rupa karena sudah terkikis dia berdusta. Anak-anakku, maka Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk berperilaku jujur ketika berpuasa. Jujur dalam perkataan, mengatakan hal-hal yang sesuai dengan faktanya. Jika tidak sesuai dengan fakta, maka itu hoax atau itu berdusta, merusak pahala kita. Kejujuran di dalam hati kita, maka sejatinya umat Islam, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai fitrah nurani yang lurus, yang suka dengan perilaku baik. Maka puasa ini adalah mencikap seseorang, keburukan-keburukan itu ditanggalkan, yaitu dengan dia berpuasa, dia akan, hawa nafsunya akan terkikis, akan terkurangi, dan ditanggalkan hawa nafsunya. Yang terjadi, dia gandrung akan menjalankan hal-hal kebaikan. Kejujuran di dalam hati, kejujuran di dalam pikiran, kita senantiasa memikirkan suatu hal-hal yang positif, yaitu adalah husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudon kepada seseorang di lingkungan kita, husnudon kepada seorang yang lainnya yang berkaitan dengan diri kita. Itu kejujuran juga. Maka jika kita tidak jujur dalam berpikiran, kita senantiasa suudzon kepada yang lainnya, pahala kita secara tidak sadar akan terkikis dan terkurangi. Tidak diutuh kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang kedua adalah wal ghibah. Ghibah adalah menggunjing, memfitnah. Kita membicarakan keburukan orang lain, meskipun keburukan itu benar adanya, tetapi jika membicarakan orang lain, maka pahala kita akan terkurangi, akan terkikis. Al-Quran sudah gamblang menggambarkan orang yang ghibah ibarat dia memakan bangkai yang sudah busuk saudaranya. Coba apakah kita doyan, apakah kita nafsu bangkai? Tentunya tidak nafsu, bahkan bisa jadi muntah-muntah. Apalagi yang kita gunjing itu adalah saudara kita, orang yang kita kenal. Maka jika menggunjing, ini adalah perilaku yang merusak amal ibadah kita selama puasa Ramadan. Yang ketiga adalah wanamimah, adalah adu domba. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan nuansa yang damai.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka hal-hal yang sifatnya itu yang tidak damai, yang tidak tentram. Karena kita fokus Ramadan, kita fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam nuansa Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan ibadah yang dirinya nyaman, tentram di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Maka tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada gesekan satu sama lainnya, damai. Maka fokusnya adalah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jika seorang namimah adu domba, maka yang didapatkan dia adalah pahalanya meskipun dia berpuasa rusak atau terkikis, pahalanya dipersembahkan Subhanahu wa Ta'ala tentunya sedikit pula. Yang keempat adalah wanadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Pandangan pertama tidak sengaja sebelum dia berkedip itu tidak mengapa terhadap lawan jenis tentunya, karena laki-laki itu dihiasi, yaitu adalah suka terhadap perempuan. Jika dia terus-menerus dia pandangi dan kemudian dia lakukan berulang kali sehingga dia membangkitkan nafsu syahwat birahinya, maka selama dia melihat itu, maka pahalanya terkikis terus-menerus selama dia melihat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita yaitu menanggalkan syahwat nafsu birahi kita. Karena nafsu syahwat birahi itu akan terasa nikmat, terasa nyaman, terasa tentram hati kita apabila disalurkan kepada hal yang halal, yaitu adalah nanti kelak suami istri kita. Ternyata puasa itu adalah mempertajam mata batin kita, sehingga yang terjadi jika mata batin itu terang, dia akan gemar melakukan hal-hal yang kebaikan. Jika itu terhalangi nafsu syahwat kita, yang terjadi kita gelap hatinya, senantiasa gaus akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ini yang diajarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menyikap syahwat itu dengan berpuasa untuk mengembalikan seseorang itu kepada fitrah yang suci, yaitu adalah gandrung gemar akan melakukan hal-hal kebaikan yang bernilai suatu pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang kelima yaitu adalah wal yaminu al fajirah, sumpah palsu. Maka sumpah ini lebih baik dihindari, apalagi anak-anak muda ketika untuk meyakinkan teman satu sama lainnya, dia memakai sumpah, bahkan saking ingin meyakinkan bahwa itu benar, dia membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu dibuat mainan. Jadi ketika seorang menggunakan sumpah palsu, maka pahala ini akan terkurangi, akan terkikis. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melatih dirinya jujur. Jika seorang jujur tanpa sumpah pun, orang akan percaya kepada kita tentunya. Maka jika orang lebih suka dia bersumpah, maka dirinya mungkin lebih banyak berdusta, lebih banyak tidak baiknya, karena dia ingin dipercaya orang lain, dia harus menggunakan sumpah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita untuk berlatih jujur dan menjadikan diri ini pribadi yang baik. Ini adalah 5 perilaku yang merusak amal ibadah kita selama berpuasa. Yang pertama adalah tadi al-kadibu, adalah berdusta. Yang kedua adalah wal ghibah, menggunjing. Yang ketiga an-namimah, adalah adu domba. Yang keempat adalah wanadru bisyahwatin, melihat dengan nafsu syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu. Anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kelon yang Bapak sayangi, judul yang kedua adalah 10 perkara yang membatalkan puasa kita selama bulan suci Ramadan.
10 perkara apa saja ini? Nah, di dalam kitab fikih, yaitu adalah kitab Takrib mazhab Imam Syafi'i karangan Abi Suja, mengatakan dalam redaksi kitabnya adalah waladi yuftiru bihi as-shaimu asratu asya, adalah 10 perkara yang membatalkan puasa kita. Pertama adalah ma wasala amadan ilal jauf, perkara yang disengaja dimasukkan kepada rongga perut, rongga makanan. Dalam biologi kita belajar makanan itu salurannya lewat awalnya mulut dan diakhiri anus. Jika mulut ini ada yang tertelan dan kemudian itu amdan secara disengaja, maka itu adalah mengakibatkan batal puasa, kecuali ludah kita sendiri. Bagaimana Pak jika kita mencicipi makanan ketika di bulan suci Ramadan? Nabi Muhammad SAW bersabda, la ba'sa, tidak mengapa, ayadukal kholla, jika mencicipi kuah makanan, malam yadakhul halqahu, selama tidak masuk ke tenggorokan. Jadi cuma lewat di mulut, sepertinya dia berkumur. Setelah itu dimuntahkan, jangan ditelan di halqahu, di tenggorokan. Seperti dengan wudhu berkumur saja tidak apa-apa, tetapi sampai ketelan maka itu mengakibatkan batal puasa, apalagi disengaja. Dalam bulan Ramadan, ketika waktu dahaga-dahaganya, dia sedikit demi sedikit ada tetesan yang membasahi tenggorokannya, disengaja, maka itu membatalkan puasa. Maka di dalam kitab Safinatun Najah, sebelum jam 12 berkumur itu adalah hukumnya sunnah. Setelah jam 12 ke atas, hukumnya adalah makruh. Makruh adalah lebih baik ditinggalkan, karena pada saat jam 12 ke atas itu saatnya panas-panasnya dan tenggorokan itu haus. Yang kedua adalah waroksi. Waroksi adalah lubang kepala. Lubang kepala ini adalah telinga, kemudian hidung dan mulut. Tadi sudah. Telinga akan batal puasanya apabila dia memasukkan sesuatu sampai pangkal dalam telinga. Jika kita cek batasan mana yang diperbolehkan kita masukkan kelingking kita, kalau sampai dalam segini itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai lebih dalam dari yang dijangkau kelingking kita, maka itu membatalkan puasa. Contohnya adalah memakai katembat, kemudian mengupil sampai kelingking saja, ini tidak mengapa. Maka bahagialah orang yang suka mengupil, karena batas akhirnya kelingking jika dimasukkan ke dalam hidung, ini batasnya adalah sampai sini, tidak mengapa. Tapi kita wudhu kalau memasukkan air sampai batasnya akhir sini, kemudian itu terasa panas, itulah membatalkan puasa kita. Tadi mulut sudah, mata itu tidak termasuk lubang roksi kepala kita, maka tidak mengapa ketika orang dalam keadaan berpuasa dia memakai tetes mata. Kemudian yang ketiga adalah walahunatu fi akati sabila, ini memasukkan sesuatu dari dua jalan, yaitu adalah jalan kubur dan jalan kubul dan dubur. Kubul itu adalah di depan, itu kemaluan, kemudian adalah dubur, itu adalah belakang alias anus kita. Ada di televisi kita melihat iklan, yaitu adalah alat segini dimasukkan ke anus kita, gunanya untuk memperlancar BAB kita, sembelit kita. Itu ketika bulan puasa, dia menjalankan puasa, itu membatalkan puasa, itu tidak diperbolehkan karena memasukkan sesuatu di salah satu dua jalan, di depan dan di belakang. Kemudian yang keempat adalah wal qaihu amdan, muntah dengan sengaja. Jika muntah tidak sengaja, mungkin jatuh, mungkin sakit, itu tidak apa-apa. Dalam muntah itu adalah najis, sesuatu yang keluar dari perut kemudian tenggorokan ke mulut sini, itu sampai di mulut saja itu sudah termasuk najis. Maka yang kita lakukan ketika bulan puasa, kita muntah itu tidak sengaja tidak apa-apa. Yang muntahannya itu segera dikeluarkan, kemudian kita berkumur dikeluarkan kembali. Karena jika kita tertelan, muntahan itu adalah najis. Itulah nantinya yang membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke rongga mulut kita. Kemudian yang kelima adalah walwatu amadan fi farji, yaitu adalah bersenggama
dengan suami istri, dengan pasangannya, inilah membatalkan puasa. Karena hakikatnya puasa itu adalah melatih hawa nafsu kita, meminimalisir hawa nafsu kita yang digunakan pada tepat waktu, pada tepat tempatnya. Waktunya nanti setelah buka puasa, tempatnya yaitu adalah kepada tempat yang halal, yaitu nanti suami istri kita. Yang keenam adalah wal inzalu al mubashirah, yaitu adalah keluarnya mani, sperma. Jadi keluarnya sperma ini jika disengaja batal, jika tidak sengaja seperti halnya dengan mimpi basah, karena tidak sengaja di siang hari itu tidak membatalkan puasa. Jika kita melihat gambar bergerak mungkin atau video bergerak, koleksi HP anak-anak remaja banyak, itu juga kita melihat terus menerus keluar cairan putih yang seperti tepung, tidak enak baunya, maka dia meskipun tidak sengaja, dia melihat karena sengaja sehingga keluar manis sperma tersebut, maka itu membatalkan puasa. Jadi hati-hati anak-anakku, ketika kita bulan suci Ramadan itu dihindari dan jangan dilakukan karena itu bisa membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah wal haid, adalah haid anak-anak perempuan. Jika dia puasa dalam waktu jam 5 lebih 15 menit kurang 15 menit dia buka puasa, tetapi jam 5 lebih 15 menit itu dia menstruasi atau haid, maka itu dia batal puasanya meskipun kurang 15 menit. Meskipun kurang 5 menit, jam 5 lebih 25 menit, 5 menit lagi dia berbuka puasa, tetapi karena dia haid, maka sebelum 5 menit dia berbuka, batal puasanya. Maka ini tolong diperhatikan anak-anak perempuan yang dia haid, meskipun dia sudah lagi berbuka, dia berpuasa tapi haid, batallah puasanya. Kemudian yang ke-8 adalah wan nifas, darah nifas. Yang ke-9 adalah wal junun, adalah gila, tidak berfungsi akalnya secara sempurna. Karena syarat wajib puasa dia adalah berakal, karena menggunakan akalnya dia bisa melihat dan bisa mempertimbangkan ini baik dan ini buruk. Dia bisa memilih ini yang membatalkan puasa, ini yang tidak membatalkan puasa, karena akal ini bisa memilih dan memilah. Maka ketika orang gila dia batal puasanya. Yang ke-10 adalah waridah, yaitu adalah murtad, keluar dari agama Islam. Karena orang berpuasa, dia taklif, dia mukalif, dia mendapatkan kewajiban berpuasa, syarat utamanya dia adalah Islam. Jika dia murtad